Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin, ya robbal alamin. Di video kali ini saya ingin mengungkap atau memberitahukan kepada kalian semua tentang hoax-hoax para oknum-oknum DC pinjol ya, yang sering sekali dilontarkan pada saat mereka itu menagih menggunakan cara-cara yang mungkin mereka anggap itu akan bekerja dengan baik, yang mungkin mereka anggap itu bisa meruntuhkan atau menggoyahkan mental kalian hingga mempunyai keinginan untuk membayar ya teman-temanku semua. Seperti yang mungkin teman-teman ketahui semua, pola-pola penagihan daripada oknum-oknum DC pinjol itu sangatlah beragam ya. Tentunya mereka menghalalkan segala cara agar bisa mencapai misinya untuk menagih nasabah gagal bayar pinjol ya teman-teman. Mereka menggunakan cara-cara yang memang tidak masuk di nalar atau tidak masuk di logika kita. Yang jadi permasalahan di sini teman-temanku, banyak di antara teman-teman kita yang justru mempercayai, makanya mereka ini masih menggunakan pola-pola penagihan yang sama ya. Seperti contohnya baru-baru ini ada kasus, sebetulnya nggak baru-baru ini ya, yang baru terungkap aja, yang baru diusut oleh OJK, yang ada korban meninggal. Berarti memang di antara teman-teman yang gagal bayar pinjol ini masih banyak yang mentalnya itu lemah. Walaupun saya sudah sering mengatakan bahwasanya perkuat mental, bahkan banyak konten kreator besar seperti mungkin Bang Haji Jamal Official Vlog ya, sama Bang Medi Bahrawi, bahkan ada kanda saya ya, idola saya juga Bang Raja Galbay, itu sangat banyak sudah mengedukasi tentang seputar pinjol, dan juga di channel ini banyak mengedukasi tentang pinjol. Namun ternyata ini tidak membuat semua nasabah-nasabah gagal bayar itu mentalnya terkuatkan, karena mungkin belum mencapai ke telinga mereka atau ke depan mata mereka, karena memang banyaknya atau maraknya nasabah gagal bayar pinjol atau korban-korban daripada pinjol ini. Maka tidak cukup kalau cuman apa namanya ya, tidak cukup kalau hanya cuman beberapa konten kreator. Makanya saya minta kepada kalian semua untuk mensupport saya dengan cara subscribe channel ini, dan juga menekan tombol loncengnya agar kalian itu tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video terbaru seputar pinjol di channel ini teman-teman. Baik, untuk ancaman-ancaman ini teman-teman beragam ya, apalagi ini mendekati akhir tahun ya. Akhir tahun itu biasanya pinjol-pinjol ini teman-teman, mereka itu akan mengumpulkan semua dana-dananya, dan juga di situ ada perhitungan-perhitungan tentang berapa keuntungan dan berapa kerugian. Kalau menurut saya teman-teman, kerugian itu tidak seberapa dibanding dengan keuntungan yang sudah mereka capai ya. Jadi selama ini ada rumor juga yang bahwasanya pinjol itu ada kerugian 51 triliun ya, tapi yang diungkap cuman hanya kerugiannya saja. Mungkin bagi nasabah-nasabah yang memang mempunyai hati lembut ya, mungkin berpikir seperti ini teman-teman, kasihan juga ya kalau 51 triliun itu banyak ya, banyak kalau seperti itu. Tapi kalian itu tidak pernah tahu berapa yang sudah dicapai oleh pihak-pihak pinjol ini sebelum itu. 51 triliun itu belum ada 10%-nya daripada uang yang beredar di pinjol ini, baik itu yang keluar maupun yang kalian bayarkan ya, bahkan sudah ratusan triliun. Makanya saya bilang itu tidak ada 10%-nya teman-teman. Berarti kalau itu tidak ada 10%-nya, uang pinjol ini sudah hampir ada 1000 triliun ya teman-teman, bahkan mungkin bisa lebih ya. Jadi yang diungkap itu kerugian, bukan kerugian sebetulnya. Yang min di tahun ini aja, min dalam artian itu yang orang belum bayar, itu bisa-bisa malah itu bukan modal, malah bunga aja itu ya. Jadi nggak usah pikirkan itu. Kalau memang kalian itu belum sanggup membayar, ya udah nggak usah pikirkan itu. Dan juga kalau bisa nggak usah minjol lah teman-teman. Kalaupun minjol, kalian itu
pakai benar-benar pinjol itu di kegiatan-kegiatan yang memang mungkin bisa menghasilkan lagi uang atau bisa dikatakan produktif. Ya, baik buat ancaman-ancaman di tahun-tahun ini atau mendekati akhir tahun ini sebetulnya masih sama, cuman masih nanti akan ada pola-pola tambahan ya teman-teman ya. Mungkin ada cara-cara baru yang mereka akan lakukan. Nah, yang pertama itu biasanya mereka itu sering nelpon kita terus-menerus ya. Ditelepon terus-menerus sampai kita itu risih, sampai kita itu apa namanya tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Pada saat kita bekerja, kita selalu ditelepon. Mungkin pada saat kita melakukan perdagangan, berdagang seperti itu untuk mencari cuan, kita ditelepon, bahkan kita tidak fokus untuk berdagang. Ya, yang mungkin harga misalkan kita dagang buah-buahan ditelepon terus nih. Harga jeruk misalkan ini 25.000 karena kita sering ditelepon-telepon terus. Nanti begitu orang beli kita jual 15.000 atau 20.000, udah berujung kita rugi. Atau mungkin sebaliknya kita jual 50.000, orang nggak mau beli. Ya teman-teman ya. Jadi buat teman-temanku semua, ketika kalian itu gagal bayar pinjol, abaikan semua ancaman-ancaman yang ada dari DC pinjol ya teman-teman. Jadi yang berikutnya itu kadang kita dikirimin teman-teman, dikirimin foto bahwasanya DC-DC pinjol ini lagi ada di jalan nih ya, mau datang ke rumah kita. Ya, itu tujuannya apa teman-teman? Itu untuk menakut-nakuti kita agar kita itu menyiapkan uang ya. Padahal kita memang nggak ada uang. Jadi kalau kalian itu mengalami hal seperti itu, misalkan dikirimin foto, mau didatangin, bisa dipastikan itu teman-teman bahwasanya itu hoax ya teman-teman ya. Nah berikutnya yang biasa dipakai itu kita ditakut-takutin akan dilaporkan ke polisi atau mungkin akan dijemput ke rumah dengan membawa polisi. Yang di sini harus saya perjelas atau pertegas ya teman-teman. Ketika kita gagal bayar pinjol itu kita tidak bisa dijemput oleh polisi ya. Ketika memang kita belum mampu membayar, tidak ada yang seperti itu ya. Katanya kita mau dibawa ke meja hijau, kita mau dipidanakan. Kalau urusan hutang piutang ini sudah sering saya dan teman-teman lainnya itu ucapkan bahwasanya kalau urusan hutang piutang itu urusannya perdata. Boleh dan bisa kita dibawa di persidangan, tapi urusannya itu cuma perdata, bukan pidana ya teman-teman ya. Jadi nggak ada itu kita mau dipenjarakan, nggak ada ya teman-teman, jangan pernah takut ya. Nah yang berikutnya itu kadang kita sering ditakut-takutin ya teman-teman, katanya kita itu mau di black atau diblokir rekening kita, KTP kita mau diblokir, rekening kita mau diblokir. Saya sudah ada bikin video tentang itu juga untuk pembahasan itu, tapi nggak apa-apa saya ulang sedikit ya. Saya pastikan itu tidak akan bisa dilakukan karena itu urusannya kalau misalkan KTP ya itu dari apa namanya kecamatan yang mana bisa teman-teman, rekening kita itu dari bank itu walaupun ya ini saya tekankan walaupun bank itu membiayai pinjol, mereka tidak akan mau untuk memblokir rekening nasabahnya ya karena itu urusannya dengan pinjol teman-teman. Jadi jangan mau ditakut-takutin ya. Itu melanggar daripada aturan yang sudah ditentukan bank itu sendiri. Jadi tidak akan mungkin ya. Mungkin benar mereka akan blokir ya nama kita tapi di pinjol mereka agar kita itu tidak bisa mengambil di pinjol mereka. Bukan nama kita itu di blokir di bank atau mungkin di apa namanya di KTP kita itu biar KTP kita itu tidak berlaku. Mana bisa seperti itu teman-teman. Itu urusannya dinas pendudukan ya, bukan urusannya pinjol. Jadi itu hal-hal yang seperti itulah yang nggak masuk di akal ya. Lalu bank kalau kita galbay pinjol legal itu nggak ada resikonya dong. Kalau kita mikirkan resikonya sebetulnya ada. Cuma satu, ketika apa namanya pinjol itu terkoneksi ke Slik OJK, ya tentunya kita masuk Slik OJK. Cuma itu, nggak ada yang lain. Cuman ya memang kerjaan para oknum-oknum DC ini yang memang mengadi-ngadi, selama ini mengada-ngada, ya
mengembangkan sendiri imajinasi daripada DC-DC sendiri itu, teman-teman, untuk mempengaruhi uh, mindset kita, pola berpikir kita, nalar kita, mempengaruhi itu, teman-teman. Ya, jadi memang seperti ini, teman-teman. Kebohongan pun kalau diungkapkan sesering mungkin, jadi nantinya akan jadi seperti fakta ya. Misalkan kebohongan diulang, kasih tahu, pokoknya kita didoktrin untuk percaya dengan itu, padahal itu tidak pernah akan terjadi. Itu nanti akan berhasil juga untuk mempengaruhi kita. Makanya saya selalu sarankan buat teman-temanku semua yang mungkin ada galbay pinjaman online, baik legal maupun ilegal, saya selalu sarankan agar mental kalian itu tidak rusak, terganggu oleh kerjaan daripada oknum-oknum DC pinjol. Saya selalu menyarankan untuk kalian itu mencabut kartu kalian yang kalian itu daftarkan di pinjol-pinjol ini. Bukan berarti saya itu mengajarkan kalian untuk tidak untuk tidak bayar pinjol, bukan. Saya mengajak kalian untuk menyelamatkan dulu otak kalian atau pola berpikir kalian agar tidak terdoktrin atau tidak dikotori oleh ancaman-ancaman oknum DC pinjol ini. Karena kalau sudah otak kita tercemar, teman-teman, kita itu tidak bisa berpikir secara jernih, ya. Yang awalnya kita itu bisa menciptakan peluang pekerjaan, yang awalnya kita bisa bekerja dengan tenang, itu tidak akan bisa lagi kita lakukan karena memang dalam mindset kita, dalam pikiran kita, di dalam otak kita sudah dicemari oleh perkataan-perkataan daripada oknum-oknum daripada DC pinjol ini, ya. Jadi ketika kita galbay di pinjaman online manapun, ya tidak ada resikonya, ya cuma satu resiko, yaitu masuk slik OJK atau bisa dikatakan BI checking ya teman-teman. Kalau mengenai DC lapangan, saudara-saudaraku, karena banyak juga yang mengupload DC lapangan itu yang datang ke rumah kita, ya memaki-maki, ya sebetulnya itu tidak semua yang seperti itu ya. Bahkan ada juga yang memang datang baik-baik, teman-teman. Ada satu teman saya di wilayah Jawa Timur, di Kediri itu ada galbay di Kredivo ya, teman-teman. Ya memang mereka datang, tapi mereka datangnya secara baik-baik. Beda dengan yang nelpon-nelpon kita itu. Yang nelpon itu memang bahasanya memang lumayan kasar ya. Tapi kalau yang datang itu ya bisa dikatakan hampir 80% yang datang itu bahasanya baik-baik kok. Karena mungkin mereka juga berpikir, mereka datang ke kampung orang, ke rumah orang, ya. Dan juga kalau saya kasar bisa saya itu dihabisi sama orangnya, mungkin seperti itu. Atau mungkin memang sebetulnya mereka itu tidak mempunyai niatan untuk seperti itu. Ada pun yang berkata-kata kasar itu cuman sebagian kecilnya aja. Tapi kalau lewat telepon dan WhatsApp, teman-teman, itu memang mereka itu memang nada-nada kasar ya. Ya memang terkadang ada kebohongan-kebohongan yang mereka lontarkan demi untuk mencapai target mereka ya teman-teman. Jadi apapun perkataan dari DC pinjol itu yang mungkin membuat kalian takut, gak usah dipercaya ya teman-teman. Saya tekankan lagi, tidak ada segala sesuatu pun yang terjadi pada diri kalian ketika kalian itu gagal bayar di pinjaman online, kecuali cuma masuk slik OJK ketika pinjol-pinjol tersebut terkoneksi atau mendaftarkan nama kalian yang gagal bayar ke slik OJK ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi nggak ada lagi yang mau dan jangan mau untuk dipengaruhi pikirannya dengan pola-pola baru ya. Apalagi ini mendekati daripada pergantian tahun, ini sudah di penghujung tahun, termasuk sudah masuk di penghujung tahun nih teman-teman. Dari bulan-bulan sekarang ini sudah DC-DC pinjol itu sudah mulai kerja keras nih menagih kalian-kalian semua, karena mereka akan kumpulin semua modalnya dulu teman-teman, karena mereka akan melihat oh berapa mereka profitnya itu berapa teman-temannya. Jadi saya tidak menghitung kerugian mereka, saya menghitung profit mereka, karena memang mereka itu selalu profit teman-teman. Bohong aja kalau mereka itu tidak profit ya. Jadi buat kalian-kalian saudara-saudaraku
yang galbay di pinjol manapun, saya harap perbaiki mental kalian, ya, jangan sampai gara-gara kalian itu memikirkan banyak omongan daripada DC, akhirnya kehidupan sehari-hari kalian itu berantakan, ya. Jangan. Saya tidak mau itu terjadi pada saudara-saudara semua, karena memang segala yang diucapkan oleh DC itu banyak bohongnya daripada betulnya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.